Kembali di IDEX First Session Closing pemirsa. PT Asia Pacific Fibers Tbk atau POLI resmi menutup permanen pabrik Karawang yang sudah berhenti beroperasi sejak 1 November 2024. Keputusan ini diambil karena tekanan bisnis yang berat. PT Asia Pacific Fibers Tbk atau POLI memastikan pabrik Karawang akan ditutup permanen setelah lama idle sejak 1 November 2024. Langkah ini ditempuh karena kombinasi oversupply global, kenaikan tarif ekspor AS, dan ketidakpastian penerapan bea anti-dumping di dalam negeri. Manajemen menilai biaya merawat fasilitas yang tidak beroperasi terlalu membebani keuangan perusahaan. Penutupan pabrik diproyeksikan menekan penjualan pada 2025 dan tahun-tahun berikutnya. Menurut Corporate Secretary Tunario, POLI masih bergulat dengan restrukturisasi utang setelah membukukan rugi bersih Rp769 miliar pada 2024 ketika penjualan turun dari Rp4,44 triliun menjadi Rp3,04 triliun. Posisi utang berbunga tercatat Rp17,4 triliun per 31 Maret 2025 sehingga efisiensi operasional menjadi krusial. Adapun perseroan akan merevisi proyeksi bisnis dan memusatkan operasi pada pabrik Kaliwungu di Kendal, Jawa Tengah. Lini produk dan faktor pendukung produksi akan direview ulang agar tetap layak secara teknis dan komersial pasca penutupan Karawang. Manajemen menegaskan reposisi strategis ini penting untuk menjaga keberlanjutan usaha di tengah tekanan industri tekstil global. Berbagai sumber, IDX Channel. PT Astra International Tbk akan mengakuisisi 83,67% saham emiten properti PT Mega Manunggal Property Tbk atau MMLP. Aksi akuisisi ini dilakukan melalui anak usahanya PT Saka Industrial Arjaya. PT Astra International Tbk akan mengakuisisi 83,67% saham emiten properti PT Mega Manunggal Property Tbk atau MMLP. Aksi akuisisi ini dilakukan melalui anak usahanya PT Saka Industrial Arjaya. Kedua pihak menaikkan perjanjian jual beli saham bersyarat atau Conditional Share Sale dan Purchase Agreement atau CSPA pada 21 Juli 2025. Corporate Secretary Astra International Gita Tiffany Boer mengatakan, Astra melalui PT Saka Industrial Arjaya atau SIA akan membeli saham MMLP dari sejumlah pemegang saham existing yakni PT Suwarna Arta Mandiri selaku pemegang saham mayoritas, Bridge Lead Limited 17,51% dan beberapa pemegang saham minoritas lainnya. Nantinya SIA akan menjadi pengendali baru di perusahaan properti tersebut. Usai akuisisi rampung, Astra juga akan melaksanakan penawaran tender wajib sesuai ketentuan OJK nomor 9/POJK 04/2018 tentang akuisisi perusahaan terbuka. Manajemen menyatakan bahwa transaksi ini tidak dikategorikan sebagai transaksi material atau transaksi afiliasi, serta tidak berdampak terhadap kelangsungan usaha perusahaan. Tim Liputan IDX Channel. PT Daya Mitra Telekomunikasi Tbk, emiten berkode saham MTEL, mengumumkan rencana pembelian kembali atau buyback saham dengan nilai fantastis mencapai Rp1 triliun. Untuk bisa mengeksekusi aksi korporasi tersebut, Miratel akan meminta persetujuan pemegang saham dalam rapat umum pemegang saham luar biasa pada 26 Agustus 2025. Emiten telekomunikasi PT Daya Mitra Telekomunikasi Tbk yang berkode saham MTEL menyatakan akan melakukan pembelian kembali saham atau buyback saham. Dikutip dari laman keterbukaan informasi Bursa Efek Indonesia 21 Juli 2025, MTEL akan melakukan buyback saham dengan jumlah sebanyak-banyaknya Rp1 triliun. Jumlah nilai nominal saham yang akan dibeli kembali maksimal 4,12% dari jumlah modal yang ditempatkan dan disetor penuh dalam MTEL. Manajemen menjelaskan bahwa aksi korporasi ini dilandasi oleh dua tujuan utama. Pertama, sebagai langkah fleksibilitas menjaga stabilitas harga saham agar dapat mencerminkan nilai dan kinerja fundamental perusahaan. Kedua, mengoptimalkan kelebihan kas perusahaan guna meningkatkan imbal hasil bagi para pemegang saham. Untuk bisa mengeksekusi aksi korporasi ini, Mitratel akan meminta persetujuan pemegang saham dalam rapat umum pemegang saham luar biasa pada 26 Agustus 2025.
Rencananya buyback akan dilaksanakan selama 12 bulan dimulai sejak 26 Agustus 2025. Manajemen memastikan dana untuk buyback akan sepenuhnya berasal dari kas internal. Pelaksanaan aksi ini juga diyakini tidak akan memberikan dampak material negatif terhadap kegiatan usaha. Aksi ini diproyeksikan akan mengurangi total aset perseroan menjadi Rp57,13 triliun dan total ekuitas menjadi Rp32,38 triliun. Tim Liputan IDX Channel. PT Solusi Sinergi Digital Tbk yang berkode saham WIFI melaporkan realisasi masuknya perusahaan Jepang NTT Asia Pte Ltd ke anak usaha perseroan PT Integrasi Jaringan Ekosistem. NTT Group gelontorkan dana Rp999,87 miliar untuk menggenggam kepemilikan 49% saham. Emiten telekomunikasi terafiliasi Hashim Joyo Hadikusumo PT Solusi Sinergi Digital Tbk yang berkode saham WIFI melaporkan realisasi masuknya perusahaan Jepang NTT Asia Pte Ltd ke anak usaha perseroan. Sebelumnya dikabarkan NTT Group akan menggelontorkan dana Rp999,87 miliar ke dalam entitas anak WIFI untuk menggenggam kepemilikan 49% saham. Direktur Such Sanedi Ong mengatakan anak usaha perseroan yaitu PT Integrasi Jaringan Ekosistem atau IJE telah menandatangani akta pernyataan keputusan para pemegang saham dengan akta nomor 12 tertanggal 17 Juli 2025. Di dalam akta tersebut, NTT Asia Pte Ltd mengambil porsi kepemilikan saham di IJE sebesar 49% dengan kepemilikan 685,78 juta saham IJE. Kepemilikan saham IJE lainnya adalah oleh PT Jaringan Infra Andalan sebesar 711,65 juta saham dan PT Lintas Maju Maksimal sebesar 2,12 juta saham. Ong dalam keterbukaan informasi menyatakan bergabungnya NTT Asia sebagai pemegang saham IJE akan mendukung operasional IJE mengingat NTT Asia adalah perusahaan multinasional di bidang telekomunikasi yang berasal dari Jepang. Adapun transaksi tersebut telah disetujui RUU PSLB WIFI pada 30 Juni 2025. Rencana bergabungnya NTT Asia juga diumumkan lewat keterbukaan informasi Bursa Efek Indonesia pada 5 Juni 2025. Tim Liputan IDX Channel. Dan pemirsa, dari informasi emiten kita beralih ke update penutupan IHSG hari ini di sesi pertama, di mana hari ini IHSG ditutup menguat 0,2% ke level 7.413,31. Adapun tadi pagi dibuka di level 7.440 dan sempat menyentuh titik tertinggi di level 7.457. Dan 238 saham mengalami kenaikan, 318 saham mengalami penurunan, dan 239 saham stagnan atau tidak bergerak. Adapun saham-saham yang mengalami penguatan tertinggi atau top gainers antara lain ada ADRO yang naik 5,84% ke level 1.995, Brand naik 3,8% ke level 8.200, Inet naik 15,44% ke level 314 dan Bumi naik 2,54% ke level 121. Dan saham-saham mengalami penurunan terdalam atau top losers antara lain seperti yang ditampilkan di layar kaca Anda pemirsa, ada Antam yang turun 3,76% ke level 3070. Cuan turun 1,87% ke level 1.575, BRMS turun 2,54% ke level 460 dan BRPT turun 1,67% ke level 2.350. Dan dari pergerakan sektoral pemirsa, infrastruktur mengalami kenaikan 2,82%, teknologi naik 0,72%, sedangkan barang baku mengalami penurunan 0,94% dan konsumsi non-primer turun 0,73%.